Cangkul hitam itu sesuatu yang tidak berharga, mungkin kalau dipandang sebelah mata, tetapi kalau digerakkan dengan konsep, dengan mimpi, insya Allah yang tidak berharga menjadi sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Agus Blackho Budianto, bagian dari Blackho Farm. Jadi Blackho Farm peternakan ayam ras bedaging yang ada di Ngawi. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah. Terus peternakannya makin maju. Ya. Di latar belakang saya sebelumnya dari kepolisian, saya bertemu dengan Pak Bambang Arjuna. Beliau sebagai mentor saya, pencetus gagasan untuk beternak. Jadi saya dimentori, dididik, dilatih. Dari pertama saya satu kandang dengan populasi kurang lebih 60.000, terus berkembang, dan saat ini insya Allah akan 4 kandang dengan populasi kurang lebih per titiknya 75.000. Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan Ansel terus. Ya. Terus ini kan sudah sudah proses pembangunan kandang yang keempat. Betul. Nah, kita pengen kerjasama terus lah, khususnya terkait peralatan. Ya. Gitu. Nanti kita ke kandang. Ya, habis ini nanti kita kandang Pak. Saya juga kangen ini. Betul. Saya juga pengen lihat juga nih perkembangan di kandang Pak, ya kan? Blackho itu artinya hitam. Black itu hitam, kulit saya ini hitam. Jadi mulai dari kecil saya dipanggil Agus. Kalau Agus itu kan banyak, makanya ditambahi Black. Agus Black kan gitu. Nah, ini saya mempunyai cerita hidup dari kecil. Dari kecil masih SD pun saya tidak lepas yang namanya cangkul. Saya sudah nguli pasir, sudah bantu orang tua nyangkul. Jadi tidak ada salahnya saya modifikasi Black dan Ho. Jadi artinya cangkul hitam. Cangkul hitam itu sesuatu yang tidak berharga, mungkin kalau dipandang sebelah mata. Tetapi kalau digerakkan dengan konsep, dengan mimpi, insya Allah yang tidak berharga menjadi sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Kenapa harus Blackho lagi? Saya pertegas bahwa Ngawi ini kan daerah pertanian, tidak akan lepas yang namanya cangkul. Konsep dari kandang yang saya bangun itu bagaimana caranya SDM itu memiliki rasa nyaman, rasa senang untuk mengoperasionalkan dari ayam-ayam tersebut, dari kandang tersebut. Salah satunya metode saya memberikan rasa nyaman, yaitu tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya. Terus yang kedua, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, itu terkait sistem. Jadi terkait butuh apa, mau apa, nanti sudah ada bidangnya sendiri. Terus yang ketiga terkait peralatan. Jadi peralatan saya dari awal selalu bersama dengan Ansel. Ini salah satu saya memberikan kemudahan kepada SDM saya. Ini ada monitor CCTV karena di Blackho Farm yang ada di Kasreman ini 1 titik 2 kandang. Jadi ini kandang
satu ya. Ya. Yang ini kandang Ini dua. kandang dua, ya. Jadi per lantai kan konsepnya 3 lantai. Jadi per lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oh, oke. Berarti yang ini lantai 1 Pak ya? Ya. Lantai 1. Oke. Terus ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi SDM itu meskipun duduk santai di sini, tetapi keadaan ayam yang ada di dalam selalu termonitor. Dan untuk mengevaluasi dengan konsep peralatan misalnya kalau yang kandang pertama ini jarak ya, jaraknya 0,75. 0,75 itu yang apa itu? Antar oger. Ten feeder. Oh ya itu. Jadi saya mengamati di sini karena berdesak-desakan Oke. mau menerobos. Akhirnya ayam terbalik. Yang udah gendut-gendut kayak gitu, bobot ya mungkin ya 23, 24 kan gitu. Akhirnya tingkat kematian itu bisa diminim dari pengamatan monitor ini untuk di-upgrade kandang berikutnya. Jadi nanti saya ajak masuk ke kandang. Salah satu penjelasan saya akan saya terangkan di dalam bahwa kandang berikutnya yang kandang 2 ini sudah jaraknya 1 meter, 1 meter. Antar pen feeder. Ya, jadi lebih longgar. Ya, ya. Mungkin itu. Oke. Jadi Kandangnya kenapa merah Pak ya? ya. Jadi gini, kalau kandangnya bersih, pastinya ayamnya sehat. Terus yang kedua, SDM itu pasti nyaman. Benar. Jadi nyaman. Karena konsep dari usaha beternak ayam ras pedaging ini, broiler, itu tidak bisa hebat satu titik. Ya dari Performanya aja. ya tidak bisa harus karena SDM ini juga pengaruh. Jadi betul. biar stabil. Jadi kebersihan itu juga salah satu bagian yang harus diperhatikan. Ya, dan disiplin lah Disiplin. nanti. Tercipta Terus disiplin. Kenyamanan ini juga Pak ya. Nyaman. Jadi kerasan lah gitu. Betul. Enak. Betul. Oh, ini untuk pakan berarti di sini. Pak. Ya, pakan untuk pakan kita di sini. Ya. Pakan masukin sini ya. Masukin di sini otomatis. Terus ini untuk stok pakan kita. Ini stok pakan. Ya. Pakan kita. Ini kan sudah mau panen, jadi stoknya sudah sedikit. sudah tipis. Ya. Sudah sedikit. Ini sudah mulai panen ini, sudah mulai panen. Yang kandang kedua. Ya. Jadi dari pakan ini masuk ke situ dulu. Masuk silo besar. Dulu. Ya, masuk ke selo, Ya, baru masuk ke dalam ya. masuk ke dalam. Oke. Mari masuk ke dalam ya. Ini untuk kontrolernya. Ya. Om Beni jelaskan situ. Ini di Tadi- sini tertera tempron. Jadi tempron itu fungsinya untuk pengecekan kita di dalam kandang, terutama kebutuhan suhu untuk ayam dan kelembapan. Nah, kita request di sini bisa kita atur lah, pokoknya mudah sekali, tidak terlalu Rumit ya. rumit, sebenarnya mudah. Mohon maaf. Tadi kan tanya toh, kenapa kandangnya merah? Ya. Kenapa Ya. kandangnya merah, Pak? Merah ya? Ya. Merah itu pemuda harus semangat. Ya, gitu. Ya, Itu ini pemuda. merah juga. Iya. Dindingnya merah juga. Itu harus merah, itu harus semangat. Saya harusnya pakai baju merah tadi. Gitu. Ya sini Pak Gondo. Tadi saya di luar menjelaskan terkait fungsi dari CCTV. Ya, CCTV untuk memonitor dan untuk mengupgrade kandang-kandang berikutnya. Jadi hasil pengamatan saya, kalau yang kandang pertama Pak ya, Ya. ini pen feeder ini kan jaraknya cuma berapa? 75 cm. 75 cm. Jadi kesimpulan saya, posisi makan dengan posisi makan ini akhirnya berdesak-desakan. Kalau ayam ini sudah besar-besar, rata, akhirnya terbalik. Ya. Ya terbalik itu akhirnya mati. Kan eman. Ayamnya ya. Ayamnya. Ah, Tetapi dengan jarak seperti ini akhirnya kan longgar. oke. Nah, Tapi ini kita- fungsi dari iya. CCTV. Tidak mengurangi jumlah pen feeder juga, karena Ya. di sini kita menambah len. Ya. Lennya Nah, kita lainnya upgrade. juga kita tambah menjadi 4 len. Ya. Yang Sebelumnya ini. 3. Sebelumnya 3. Jadi untuk pen feeder enggak apa itu hasil lah. hasil. Hasil. Hasil itu juga sangat
beda, sangat ya. beda. Lebih bagus Benar, ya? lebih bagus, iya. lebih Karena bagus. jarak antara makan dan minum itu dia dekat. Iya. Dekat. Oke. Jadi untuk manuver ayam itu energinya tidak Ya, berubah. jadi manuver ayam itu lebih enak, lebih nggak desak-desakan, nggak terlalu jauh. nggak jalannya. terlalu jauh. Jadi ya, saya rasa ya konsep kita ini sudah temulah seperti itu. Ya, Ya. bagus, bagus. Terus bersamaan selah pokoknya nanti. Artinya memang dengan ini dibuat lebih jarang, terus jarak lainnya ditambah, secara produksi lebih bagus. ya? Bagus, Secara lebih produksi bagus. lebih Ya. Terus ini Pak, kan banyak tuh peternak-peternak itu masih dinding kandangnya masih pakai terpal tuh. Iya. Kalau Pak Agus kok berani nggak pakai terpal ini? Nah ini Ah, alasan saya kenapa nggak pakai terpal, terus kita pakai GRC. Jadi gini, ayam ini kan konsepnya kita kan menciptakan suhu, ya. Benar. suasana nyaman. Jadi kalau terpal itu kan tipis Pak. Ya. Kalau GRC ini kan jelas ini. Salah satu kita diuntungkan waktu apa itu? Brooding. Brooding. Ya, brooding itu. Jadi suhu dari gas itu ya, LPG itu Ya. panasnya itu merata dan awet. Oh, oke. Gitu. Kita irit. Kita lebih irit. Kalau sekarang masa brooding biasanya berapa hari? Masa Masih ini? brooding kita biasanya 12 hari. 12 hari. Berapa kalau- tabung? Itu Minim. minimal kita per ekor itu 3 sampai 3 kilo lah. 3 kilo. Per 1000. Per 1000 ekor 3 kilo. 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Iya, Nah, Oh. itu juga gini. Kalau sebelumnya yang kandang satu itu kan gas LPG itu kan terpusat di depan. Betul, betul. Nah, broodingnya di belakang. Benar. Nah, itu otomatis kita juga mengupgrade yang kandang kedua ini. Tidak seperti itu. Seperti apa Pak caranya Pak? Saya pindah posisinya langsung berdekatan dengan posisi area brooding. Area broodingnya. Jadi menghantar gas itu lebih langsung, lebih cepat. Jadi lebih irit. Dan lebih irit juga ya? Lebih irit. Lah akhirnya kandang satu kita upgrade juga ya. Ya. Kita upgrade juga. Ya, ya. Jadi suhunya tuh lebih gampang terjangkau sebenarnya untuk Lebih tercapai ya? Iya. Lebih tercapai ya? Saya Gus Blego Budianto, Blego Farm, asli Ngawi. Saya berharap dan mengajak teman-teman yang ada di Mataraman, baik Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Trenggalek, melihat geografis kita sangat tepat untuk beternak ayam ras pedaging berdiri di tanah yang tidak produktif. Jadi tanah yang tidak produktif kita jadikan peternakan ayam ras pedaging. Usaha yang pasti, hasilnya sangat grafiknya merata, dan ada jaminan kuota dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, kalau produksi tidak melimpah dan cukup, pastinya harga stabil. stabil. Begitu kan Om? Benar. Harga stabil. Om Aris? Nah, yang kedua, Ngawi sangat potensi, terutama Ngawi, sangat potensi. Terus teman-teman saya yang fokus di bidang peternakan ayam ras daging, semoga berani mengupgrade, menambah populasi kandangnya dan peralatannya dikonsep secara otomatis. Mimpi saya, Ngawi menjadi basis peternakan. Jadi Ngawi tidak hanya lumbung padi, lumbung pangan, tetapi Ngawi yang tanah tidak produktif kita wujudkan menjadi daerah peternakan. Mudah-mudahan Ngawi yang bukan daerah industri tetapi sangat maju dari sisi pertanian dan peternakan.